Malam di Istanbul turun dengan perlahan, seperti tirai beludu hitam yang menelan warna-warna terakhir matahari. Di balik tembok batu istana YLDZ, lampu-lampu minyak bergetar oleh hembusan angin Bosforus. Para penjaga berdiri kaku, tapi mata mereka selalu bergerak, seolah-olah setiap sudut istana menyimpan rahasia yang tak boleh terucap. Di antara koridor panjang yang sunyi, seorang pria berjubah gelap berjalan tanpa suara. Langkahnya presisi, terlatih. Di balik jubahnya tersembunyi gulungan surat kecil laporan intel yang ditujukan kepada satu-satunya orang yang boleh membacanya, Sultan Abdul Hamid II, Padishah Utsmani terakhir yang berkuasa penuh. Sang raja yang dikelilingi musuh dalam dan luar, yang pemerintahannya menjadi salah satu periode paling kelam sekaligus paling penuh intrik dalam sejarah Kesultanan Arman. Sultan ini dijuluki banyak hal dari Sultan Ustai Siasat Maestro Politik, Abdul Hamid the Dam, Abdul Hamid the Great, semuanya tergantung pada siapa yang menilai. Namun satu hal yang tak terbantahkan, tidak ada sultan yang dikepung oleh begitu banyak mata-mata, pemberontak, kekuatan asing, dan pengkhianat seperti Abdul Hamid II. Dan ironisnya sebagian besar mata-mata itu berada di dalam istananya sendiri. Pertama, dunia diambang. Keruntuhan, latar sejarah yang gelap ketika Abdul Hamid naik tahta pada 1876, Utsmani bukan lagi Sheikh Manafi Arab, istilah itu sudah dianggap terlalu lembut. Banyak wilayah telah hilang, Serbia dan Montenegro memisahkan diri, Bulgaria memberontak, Rusia memperluas pengaruh, Inggris dan Prancis menekan di dalam negeri. Kaum intelektual membentuk organisasi rahasia yang lebih mematikan. Utsmani dililit utang luar negeri yang luar biasa, membuat Eropa bisa mencengkram ekonomi mereka kapan saja. Itu sebabnya Abdul Hamid II mengambil langkah yang lebih lembut dibanding pendahulunya yang reformis. Ia menangguhkan konstitusi, membubarkan parlemen, dan memusatkan kekuasaan di tangannya. Ia tahu, siapapun yang memegang informasi, dialah yang memegang kekuasaan. Dengan itu, ia membangun salah satu jaringan intelijen paling besar dan paling efektif pada abad ke-19,2. Mabeni Hamayun, telinga dan mata. Sang Sultan Abdul Hamid II bukan hanya seorang sultan, ia adalah seorang analis intel tingkat tinggi. Jauh sebelum istilah itu ada, setiap hari ia menerima laporan rahasia dari Balkan, laporan aktivitas agen Inggris di Mesir, pergerakan Rusia di Kaukasus, informasi dari Persia, India, Yaman, kabar potensi pemberontakan dari Istanbul sendiri. Dalam ruang kerjanya di Istana YLDZ, ia membaca puluhan laporan dengan kacamata emas kecil. Ia menghafal nama-nama menteri, gubernur, ulama, jenderal, pejabat kecil, pedagang asing, bahkan pelayan istananya sendiri. Tidak ada Sultan Utsmani lain yang bekerja seperti itu. Banyak pengamat berkata, Abdul Hamid II memerintah bukan dengan pedang, tapi dengan informasi. Setiap kegiatan di istana, sekecil apapun, bisa masuk dalam laporan intel, bahkan obrolan pelayan dapur tentang kenaikan harga roti. Ketiga, jaringan mata-mata rahasia. Hafiyeh, inilah kata yang paling menakutkan di era itu. Hafiyeh, badan intelijen rahasia Abdul Hamid. Anggotanya berasal dari ulama, pedagang, penjaga istana, budak haram, pelaut, orang kurir, dukun desa, dan bahkan para pengemis Istanbul. Metode perekrutannya dingin, efisien, dan brutal. Siapapun yang punya akses pada informasi berharga bisa direkrut. Salah satu fakta sejarah yang paling dramatis, beberapa mata-mata paling efektif Abdul Hamid adalah para wanita pelayan dari harem, yang diam-diam mendengarkan percakapan pejabat tinggi saat makan malam atau acara resmi. Laporan-laporan mereka seringkali menentukan hidup mati seseorang. Keempat, paranoia yang beralasan. 14 kali upaya pembunuhan Sultan Abdul Hamid II tidak paranoid tanpa sebab. Ia mengalami setidaknya 14 kali percobaan pembunuhan yang terdokumentasi sejarah. Paling terkenal adalah serangan bom Armenia 1905, Lompok, Dashnak Armenian Revolutionary Federation, menempatkan bom berisi 80 kg bahan peledak di depan Masjid YLDZ. Ketika Sultan selesai salat Jumat, ia biasanya langsung naik kereta. Tapi hari itu ia tertahan oleh percakapan kecil dengan seorang ulama. Ledakan besar pun terjadi. 26 orang tewas, 58 luka-luka, kuda dan kereta hancur, namun Sultan selamat karena penundaan sekitar 2 menit. Bom itu dibuat oleh Edward Joris, seorang teknisi Belgia yang direkrut pasukan Armenia. Ini fakta yang telah terbukti. Jika Abdul Hamid tidak berhenti sejenak untuk berbicara, sejarah Utsmani akan berakhir jauh lebih cepat. Kelima,
Musuh dari segala arah, kaum Turki muda gerakan ini menganggap Abdul Hamid sebagai tiran. Namun banyak di antara mereka ternyata berada di bawah pengawasan Xavier, termasuk di Paris, London, dan Kairo. Abdul Hamid tahu siapa pemimpin rahasia mereka bertahun-tahun sebelum kudeta 1908 terjadi. B. Inggris membenci Abdul Hamid karena ia menolak memberikan hak istimewa terhadap eksplorasi minyak di Mesopotamia. Banyak dokumen menunjukkan bahwa para diplomat Inggris mencoba menyusup ke istana melalui penerjemah sekretaris pedagang asing, bahkan fotografer kerajaan C. Rusia adalah musuh alami Utsmani. Agen-agen mereka menyamar sebagai biarawan ortodoks, pedagang, atau diplomat gereja. D. Yahudi Zionis Theodor Herzl datang 3 kali untuk meminta tanah Palestina. Abdul Hamid menolaknya dengan kata-kata yang menjadi catatan sejarah, "Palestina bukan milikku, ia milik umat Islam." 6. Intrik gelap di dalam istana. Di balik dinding megah istana YLDZ, terjadi pertarungan sunyi antara faksi istana. Kelompok yang setia pada Sultan, kelompok yang diam-diam mendukung Turki. Muda faksi pro-Inggris, faksi pro-Jerman. Ulama yang ingin syariah diperketat, birokrat yang ingin modernisasi ala Eropa. Banyak pejabat yang tidur dengan ketakutan karena setiap ucapan mereka mungkin sudah diketahui Sultan. Ada fakta kelam yang jarang dibahas. Beberapa pejabat tinggi sengaja memproduksi laporan palsu, tujuannya menjatuhkan rival, mendapatkan jabatan, atau membuat Sultan curiga kepada pihak tertentu. Abdul Hamid membaca laporan itu setiap hari, mencoba membedakan mana informasi asli dan mana manipulasi. Ketujuh, puncak kejatuhan 1908-1909 pada 1908. Turki muda berhasil menekan Abdul Hamid untuk mengembalikan konstitusi. Namun keadaan makin panas. Mata-mata istana kalah cepat menghadapi gelombang gerakan nasionalisme dan modernisasi. Pada 13 April tahun 1909, terjadi pemberontakan militer di Istanbul. Turki muda menyalahkan Abdul Hamid dan menuduhnya memprovokasi. Pasukan dari Tesaloniki yang dipenuhi perwira muda radikal bergerak menuju Istanbul. Abdul Hamid kedua dikepung bukan oleh musuh asing, melainkan oleh perwira bangsanya sendiri. Setelah 33 tahun memerintah, ia digulingkan. Ia dibawa ke Salonika sebagai tahanan politik di kota yang sebagian besar penduduknya Yahudi, Yunani, dan Bulgaria. Hampir tidak ada mayoritas Turki. Ia hidup dalam pengawasan ketat hingga dipindah kembali ke Istanbul tahun ke-1912,8. Akhir hayat, sang sultan yang terkalahkan waktu. Bukan musuh Abdul Hamid kedua menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Membaca buku dan menerima tamu dalam jumlah terbatas. Ia tidak pernah diadili, ia tidak pernah dihukum mati. Ia hanya dilupakan oleh politik, tapi dikenang oleh sejarah sebagai sultan paling kompleks, pemimpin paling penuh intrik, raja yang dikelilingi mata-mata, pemikir strategis yang mencoba menyelamatkan Utsmani sendirian, dan penguasa terakhir yang benar-benar memiliki kekuasaan penuh ketika ia meninggal pada 1918. Utsmani sendiri sudah berada di masa-masa terakhir. Kesembilan, warisan sang sultan. Fakta sejarah hari ini menunjukkan bahwa Abdul Hamid II membangun kereta api, Hejaz, memperkuat pendidikan, membentuk jaringan intel terbesar sebelum era modern, mengelola politik global dengan kecermatan luar biasa, namun juga memerintah dengan tangan besi yang menimbulkan banyak oposisi. Adalah raja yang hidup dalam dunia penuh ancaman, dan untuk bertahan, ia menciptakan labirin mata-mata yang pada akhirnya justru menjadi simbol ketakutan pemerintahan absolut. Epilog dalam sejarah dunia, hanya sedikit pemimpin yang hidup dalam keadaan dikhianati, penasihatnya dikepung musuh internasional, difitnah lawan politik, dan diawasi mata-mata di lingkaran terdekatnya. Abdul Hamid II adalah salah satunya. Dan kisah kelamnya menjadi pelajaran bahwa kekuasaan tanpa kepercayaan adalah kerajaan yang dibangun di atas bayangan. Istana YLDZ bukan sekadar tempat tinggal seorang sultan. Bagi Abdul Hamid II itu adalah pusat otak intelijen, tempat segala informasi ditarik, disaring, dan diedit menjadi potongan strategi yang menentukan nasib kekaisaran. Di bagian terdalam istana, ada ruangan kecil yang hanya diketahui oleh segelintir orang, Hazine Efrak Mahsus, arsip rahasia khusus untuk dokumen intel. Dokumen-dokumen ini mencatat nama pengkhianat di provinsi, pergerakan komite rahasia Bulgaria dan Armenia, daftar ulama yang mendapat bayaran dari Inggris, aktivitas spionase Rusia di wilayah Kaukasus, struktur jaringan rahasia Turki,
Mudah laporan penyadapan percakapan para duta besar, catatan keuangan rahasia keluarga istana, semuanya tersimpan rapi. Ditulis tangan oleh juru tulis terbaik. Dengan tinta yang dibuat khusus agar tidak cepat pudar. Para peneliti modern menemukan sebagian arsip itu setelah era Republik. Dan mereka terkejut. Skalanya jauh lebih besar daripada yang dibayangkan sejarawan Eropa. Abdul Hamid tidak hanya memonitor pejabat tinggi, ia juga mengetahui pertemuan rahasia yang berlangsung di kafe Paris. Pembicaraan kelompok reformis di London, hingga surat-surat rahasia keuangan kelompok Turki muda yang terselip dalam paket buku kiriman dari Mesir. Ia tahu semuanya. Ke-11, Operasi Bayangan. Ketika Sultan mengendalikan musuh dari jauh, salah satu keahlian terbesar Abdul Hamid bukan pada kekerasan, melainkan manipulasi politik. Ia memerintahkan Hafie untuk menyusup ke kelompok pemberontak, menjadi anggota komite rahasia, mempengaruhi keputusan dari dalam, menyebarkan rumor, menggoyahkan kepercayaan antar pemimpin di Balkan. Banyak perpecahan kelompok nasionalis yang sebenarnya dipicu oleh agen Abdul Hamid. Di Mesir, gerakan anti-Inggris sering bingung karena rencana mereka selalu bocor. Belakangan diketahui beberapa pemimpin mereka adalah agen ganda kesultanan. Di Istanbul, para wartawan pemberani tiba-tiba keluh dan berhenti menulis artikel tajam. Mengapa? Karena keluarganya tiba-tiba dipindahkan ke lokasi aman, sebuah bentuk tekanan lembut ala Abdul Hamid. Ia tidak selalu mengeksekusi musuh-musuh kecil. Seringkali ia menggunakan mereka, membelokkan arah serangan, mengadu domba, atau memanfaatkan konflik internal musuh demi keuntungan politik. Inilah mengapa Eropa menyebutnya The Master of Intrigue. 12. Harem, tempat tersuci sekaligus sumber informasi paling beracun di mata dunia. Harem dianggap sebagai tempat perempuan, musik, dan romansa. Namun pada masa Abdul Hamid II, harem adalah tarekat informasi. Tempat kabar-kabar politik mengalir tanpa filter. Dalam budaya istana, para selir, pelayan, dan pengawal perempuan sering mendengar percakapan penting. Menteri yang sedang berunding sambil makan malam, duta besar yang membisikkan tuntutan, pejabat yang membocorkan rahasia sesama, bahkan intrik keluarga kerajaan sendiri. Abdul Hamid sadar akan nilai emas dari telinga para perempuan ini. Karena itu, ia menjadikan beberapa di antaranya informan tetap. Mereka diberi pelajaran membaca, menulis, dan kode sederhana. Banyak keputusan besar negara, termasuk penunjukan gubernur atau pemecatan pejabat, dipicu informasi dari telinga-telinga diam di dalam harem. Dan yang paling mengejutkan, beberapa wanita harem disusupkan ke rumah para pejabat tinggi untuk memantau kesetiaan mereka. Ini bukan fiksi. Ini tercatat dalam arsip-arsip Utsmani sendiri. Ke-13, jenderal yang berkhianat. Ketika militer Utsmani terbelah dua pada akhir abad ke-19, sekolah militer modern mulai tumbuh di Istanbul dan Salonika. Di sanalah lahir generasi baru perwira yang terinspirasi ide-ide Barat, konstitusi nasionalisme, modernisasi radikal, penghapusan absolutisme. Bagi mereka, Abdul Hamid adalah raja kuno yang menghambat kemajuan. Namun Sultan juga tak tinggal diam. Ia menempatkan agen Hafie di seluruh sekolah militer. Setiap diskusi mahasiswa tentang politik dicatat. Setiap surat dikirimkan melalui penyensoran rahasia. Meski demikian, dukungan asing terhadap Turki muda semakin kuat. Banyak perwira muda memiliki koneksi dengan Intel Inggris, agen Prancis aktivis Armenia, kelompok revolusioner Bulgaria, pemikir liberal Mesir. Gerakan subversif itu tumbuh seperti api kecil dalam gudang mesiu. Abdul Hamid mengetahuinya. Ia bahkan tahu nama-nama para pemimpin gerakan itu. Enver Bey, Talat Bey, Cemal Bey. Namun ia salah menilai satu hal. Semangat perubahan jauh lebih besar daripada kekuatan mata-matanya. Ke-14, kudeta yang menerjang. Ketika YLDZ dikelilingi prajurit muda pada tahun 1908, krisis besar datang. Pasukan Utsmani di Makedonia melakukan pemberontakan. Divisi-divisi yang seharusnya loyal kini memihak Turki muda. Abdul Hamid, sang penguasa tunggal selama 33 tahun, tiba-tiba kehilangan taring militernya. Ia mencoba memainkan trik politik yang selama ini selalu berhasil. Memberi suap, menyogok pemimpin, mengancam, menjanjikan jabatan, menyebarkan desas-desus, tapi kali ini tidak berhasil. Pasukan gerakan Turki muda bergerak dari Salonika, dipimpin Enver Bey yang karismatik. Mereka mendekati YLDZ dengan cepat dan tegas. Para penjaga istana tahu mereka kalah jumlah. Sultan Abdul Hamid berdiri di balkon, memandangi matahari tenggelam di atas Bosforus. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Namun ada hal yang menyayat hati sejarah. Tidak ada satupun pejabat tinggi yang membelanya.
Semua yang pernah mendapat jabatan darinya, yang pernah dipromosikan, diselamatkan. Dilindungi hari itu diam. Ke-15, penangkapan Sang Sultan, drama yang tidak pernah dibuka ke publik pada 27 April tahun 1909. Delegasi Turki Muda datang membawa surat pemakzulan. Ketika menerima keputusan itu, Abdul Hamid tidak memarahi mereka. Ia tidak menangis, tidak melawan, dan tidak memohon. Ia hanya berkata pelan, "Kalian tidak mengerti apa yang kalian lakukan. Kalian akan melihat hasilnya." Perkataan ini menjadi nubuat. Sebagian besar tokoh Turki muda terbunuh atau dieksekusi dalam beberapa tahun setelahnya. Sultan dibawa keluar dari istana melalui gerbang samping. Tidak ada kereta emas, tidak ada pasukan kehormatan, tidak ada rakyat yang melambaikan tangan. Ia dibawa seperti tahanan. Perjalanan menuju Salonika memakan waktu beberapa hari, dan seluruh perjalanan itu dijaga ketat, seolah-olah seorang raja tua masih bisa mengguncang dunia. Ke-16, pengasingan di Villa Alatini, sang raja tanpa tahta di Salonika. Abdul Hamid tinggal di Villa Alatini, rumah mewah yang disulap menjadi penjara politik. Namun musuh-musuhnya tidak pernah bisa mengambil satu hal, kepintarannya. Di pengasingan, ia tetap membaca buku, tetap menulis catatan harian, tetap menganalisa laporan yang kadang diselundupkan oleh loyalisnya, tetap mengikuti berita internasional. Sementara itu, di luar villa, Balkan jatuh satu persatu. Italia mengambil Tripoli, Albania memerdekakan diri, Armenia semakin dekat dengan Rusia, ekonomi hancur, korupsi merajalela, dan ketika perang Balkan pecah, Sultan yang diturunkan itu bergumam, "Beginilah jika negara dipimpin oleh orang yang mengejar ambisi, bukan kebijaksanaan." 17. Kembalinya sang bayangan ke Istanbul pada 1912. Ketika pasukan Balkan menggempur Salonika, Abdul Hamid dipindahkan kembali ke Istanbul. Kota sudah berubah. Poster-poster Turki muda menghiasi jalan, dan wajah Enver Pasha muncul di mana-mana. Namun banyak rakyat biasa yang masih mencintai Sultan tua itu. Ketika ia kembali, beberapa wanita menangis melihatnya. Para pria menundukkan kepala hormat. Mereka tahu orang ini bukan malaikat, tetapi juga bukan iblis seperti propaganda Turki muda. Ia ditempatkan di Istana Beylerbeyi, rumah terakhirnya. Di sana, ia melihat Utsmani perlahan-lahan runtuh, kekalahan di Balkan, masuk ke Perang Dunia I, dan akhirnya penghancuran kekaisarannya. Menyaksikan semuanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Ke-18, bayang-bayang di Beylerbeyi, Sultan tua yang tak pernah benar-benar tumbang. Istana Beylerbeyi berdiri megah di tepi Selat Bosforus. Namun bagi Abdul Hamid, dua bangunan indah itu terasa seperti kandang emas. Ia ditempatkan di sana bukan sebagai sultan, bukan sebagai tahanan resmi, tetapi sebagai sesuatu di tengah-tengah, simbol masa lalu yang ingin disembunyikan Turki muda. Ia diberi kamar sederhana, beberapa pelayan, dokter pribadi, dan akses terbatas pada koridor-koridor istana. Namun di balik kesederhanaan itu, pikirannya tetap tajam. Setiap pagi ia duduk menghadap Bosforus, memandangi kapal-kapal dagang, kapal militer, dan perahu nelayan yang lewat. Ia tahu betul, di bawah permukaan air tenang itu, kekaisaran sudah retak hampir di semua sisi. Para penjaga yang ditempatkan untuk mengawasinya seringkali lupa satu hal, mereka mungkin membatasi tubuh Sultan tua itu, tetapi tidak ada yang bisa membatasi analisa politiknya. Dalam catatan harian yang ia tulis diam-diam, ia menggambarkan keadaan negara. Militer tidak lagi loyal pada negara, tapi pada ideologi. Politikus terlalu haus ambisi, lupa bahaya asing di luar. Turki muda ingin cepat, tapi negara ini terlalu tua untuk perubahan mendadak. Ia bahkan menulis sesuatu yang kelak menjadi kenyataan, jika negara ini terbagi antara nasionalisme, modernisme, dan kolonialisme, maka ia akan jatuh tanpa perlawanan. 19. Tamu rahasia. Ketika para musuhnya diam-diam datang meminta nasihat, ini bagian yang jarang diketahui banyak orang. Setelah digulingkan, beberapa tokoh Turki muda diam-diam menemui Abdul Hamid II. Mereka datang melalui pintu samping, lewat malam hari, dengan penyamaran. Mengapa? Karena meskipun mereka membencinya, mereka tahu hanya ada satu orang di seluruh kekaisaran yang memahami geopolitik Eropa dengan sempurna. Kesaksian beberapa sejarawan menyebutkan, satu kali Enver Pasha bertemu secara pribadi dengan Abdul Hamid. Beberapa menteri dalam negeri meminta pendapatnya, bahkan Talat Pasha, salah satu arsitek kudeta, mengirim utusan untuk meminta saran. Apa yang dikatakan Abdul Hamid? Ia tidak marah. Ia hanya memberikan peringatan yang dingin dan singkat.
jangan masukkan negeri ini ke dalam perang besar. Kekuatan kita tidak cukup, kawan dan lawan kita tidak jelas. Namun nasihat itu diabaikan. Turki mudah memilih bergabung dalam Perang Dunia I di sisi Jerman. Keputusan ini menjadi salah satu penyebab runtuhnya Kekaisaran Arman. Disinilah tragisnya sejarah. Musuh yang mereka turunkan sebenarnya lebih memahami ancaman masa depan dibanding seluruh pemimpin muda yang menggantikannya. Ke-20, ingatan yang menyala. Kenangan Sultan tentang intrik dan pengkhianatan salah. Satu kisah paling kelam dalam hidup Abdul Hamid adalah kenyataan bahwa ia dikhianati oleh orang-orang yang ia angkat sendiri. Beberapa pejabat yang dulu ia beri jabatan, rumah, dan kekayaan justru menjadi penanda tangan surat pemaksulannya. Dalam percakapan pribadi dengan keluarganya, ia pernah berkata, "Tidak apa-apa, seorang raja tidak boleh sakit hati pada pengkhianat. Pengkhianatan adalah pajak dari kekuasaan." Namun itu tidak berarti ia tidak terluka. Ia masih mengingat menteri yang pernah ia selamatkan dari hukuman mati, perwira yang ia biayai sekolahnya ke Jerman, gubernur yang ia angkat dari keluarga miskin, ulama yang ia jadikan penasehat pribadi semua orang itu. Pada akhirnya, memilih melawan atau menyingkirkannya. Abdul Hamid menyadari satu hal besar, kekuasaan tidak pernah jatuh karena musuh yang jauh. Kekuasaan selalu jatuh oleh musuh yang duduk di meja yang sama. Ke-21, mata-mata yang berbalik menjadi pelindung. Inilah ironi terbesar jaringan Hafie. Setelah pemakzulan Abdul Hamid, para mata-mata istana tidak otomatis bubar. Sebagian tetap diam, menyamar sebagai warga biasa. Namun sesekali mereka mengunjungi Beyler Bey, membawa kabar kondisi politik, memberikan informasi siapa yang ingin memfitnahnya, melaporkan situasi di Balkan dan Timur Tengah. Mereka tidak dibayar lagi. Tidak ada jabatan, tidak ada pangkat. Namun loyalitas mereka tetap ada. Beberapa di antaranya bahkan mempertaruhkan nyawa demi menjaga keselamatan Sultan tua itu. Takut jika ada faksi ekstremis dari Turki muda yang ingin menghilangkannya secara diam-diam. Ada satu kisah nyata. Seorang mantan Hafie bernama HSN Effendi membongkar rencana beberapa fanatik politik yang ingin mengeksekusi Abdul Hamid setelah kejatuhannya. Rencana itu gagal karena informasi darinya. Tanpa para mata-mata loyal ini, mungkin Abdul Hamid tidak hidup sampai usia 76 tahun. Ke-22, ketika kekaisaran yang ia jaga selama 33 tahun mulai runtuh dari jendela Beyler Bey, Abdul Hamid melihat sesuatu yang tidak pernah ingin ia lihat seumur hidupnya. Pasukan asing memasuki tanah Arman. Pada 1914 sampai 1918, Perang Dunia I berkecamuk dan menghancurkan semuanya, wilayah Balkan terlepas Arab memberontak karena bantuan. Inggris, Rusia menekan Kaukasus, Prancis mengambil Suriah, Inggris masuk ke Mesir dan Palestina, Italia mengincar Anatolia, Armenia. Terlilit konflik berdarah, Jerman, Sekutu Utsmani. Akhirnya kalah. Sultan tua itu berkata dalam kesedihan, "Aku pernah menjaga negeri ini dari kehancuran. Kini mereka yang menurunkanku memberikan negeri ini kepada serigala." Setiap berita kekalahan membuatnya semakin yakin bahwa pemakzulannya adalah kesalahan sejarah terbesar Turki muda. Ke-23, menjelang akhir, firasat, penyesalan, dan keteguhan. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Abdul Hamid sering duduk sendirian di bawah pohon besar di halaman Beyler Bey. Di sana ia merenungkan hidupnya 33 tahun menjadi sultan, dikelilingi ribuan mata-mata selama dari 14 percobaan pembunuhan, memerintah 30 juta jiwa, menjaga 3 benua, melawan kekuatan asing tanpa henti, namun akhirnya jatuh oleh bangsanya sendiri. Ia pernah berkata pada putrinya, "Aku mungkin bukan sultan terbaik, tapi aku satu-satunya yang berusaha menyelamatkan negeri ini dari gigi penjajah." Dan sejarah membuktikan, setelah ia jatuh, Eropa dengan cepat membagi-bagi tanah Utsmani seperti memotong roti di pesta makan malam. Ke-24, saat-saat terakhir sang sultan. Pada 10 Februari tahun 1918, kesehatan Abdul Hamid memburuk. Dokternya memberikan perawatan terbaik, namun usia tua dan tekanan batin selama bertahun-tahun membuat tubuhnya melemah. Ketika napasnya semakin pendek, ia berbisik, "Bawa aku ke jendela terakhir. Aku ingin melihat negeri yang pernah kupertahankan." Pelayan membawanya mendekati jendela Beyler Bey. Di sana ia menatap Bosforus untuk terakhir kali. Di luar, kapal-kapal kecil melintas dengan damai, seolah tidak mengetahui bahwa salah satu tokoh terpenting kekaisaran sedang menghembuskan napas terakhirnya. Dengan tenang dan damai, Sultan Abdul Hamid II meninggal dunia. Ia pergi seperti ia hidup,
dilingkupi keheningan, dikelilingi rahasia, ditinggalkan banyak orang yang dulu memujanya, namun dihormati oleh sejarah yang kembali menilai. Jika Anda ingin lanjutan berikutnya menuju total 10.000 kata untuk menutup seluruh narasi termasuk warisan politik Abdul Hamid II, bagaimana Turki mudah jatuh setelahnya, bagaimana dunia memandangnya kini, rekonstruksi ulang peran mata-matanya, dampak pemerintahannya pada geopolitik modern.